Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang meragukan bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 98 menuai kritik bertubi. Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja tim gabungan pencari fakta dan menyakiti para penyintas. Dari sejarawan, apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu, ada nggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah. Koalisi masalah itu saya kira silakan saja berbeda pendapat ya. Tapi artinya argumen saya itu saya jelaskan gitu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi agar bukan menegasikan, tetapi terutama pada persoalan-persoalan yang jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Gitu. Misalnya tadi pengungkapan, kalau sudah menjadi fakta hukum, sudah ada misalnya pelakunya, ada tiap ganti presiden yang selalu menjanjikan soal penegakan HAM, soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, tapi kami tetap ada karena selalu dikhianati. Kita hanya di Presiden Jokowi mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam penculikan atau penghilangan orang secara paksa. Saya mengakui tidak ada orang yang sempurna. 17 tahun bagi kami korban, keluarga korban, ini adalah cara kami bertahan untuk berjuang, membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan lupa, dan melawan impunitas. Lo pernah mikir nggak sih, kenapa sejarah bangsa ini makin kesini makin aneh? Kok bisa-bisanya tragedi segelap 98 yang jelas-jelas ada korban, ada darah, ada aib nasional, sekarang malah mau dihilangin? Serius, ada yang ngomongin meluruskan sejarah. Yang dilurusin malah luka bangsa, bukan korupsi pejabat, bukan nyelenehnya kekuasaan, tapi catatan paling kelam kita. Lo nggak ngerasa dibego-begoin? Mereka tuh mau kita amnesia, bro. Mau kita percaya negara ini mulus-mulus aja dari dulu. Lah, kita hidup di mana? Di Indonesia atau di negeri dongeng? Gue tanya, lo bakal diem? Atau lo mau suarain ini bareng gue? Karena kalau kita diem, jangan kaget nanti. Anak lo belajar sejarah versi elit, bukan versi rakyat. Yang salah jadi pahlawan, yang korban malah dikubur kisahnya. Ini negara punya siapa sih? Kita? Atau mereka yang duduk enak sambil ngatur-ngatur isi kepala kita? Oke, sekarang kita ngomong serius. Lu pernah dengar gak? Baru-baru ini ada elit politik yang bilang mau meluruskan sejarah. Katanya biar anak-anak bangsa nggak salah paham soal masa lalu. Tapi kok yang dilurusin malah tragedi pemerkosaan 1998, bukan korupsi, bukan pelanggaran HAM berat, bukan penyimpangan kekuasaan. Yang mereka perbaiki justru cerita tentang darah dan air mata. Lo mbak curiga, ini siapa sih yang sebenarnya lagi panik? Apa karena luka lama itu terlalu dekat sama mereka yang hari ini pegang jabatan? Tragedi Mei 1958 itu bukan isapan jempol. Itu fakta, itu sejarah berdarah. Ada ratusan korban, ada pemerkosaan, ada pembakaran, ada keluarga yang sampai sekarang belum ketemu jenazah anaknya. Itu semua direkam, dilaporkan, bahkan diakui oleh negara sendiri waktu itu. Terus sekarang, mau dibilang nggak terjadi? Oi bro, ini bukan revisi sejarah, ini pembunuhan sejarah. Dan kalau kita diem, mereka bakal terus nulis ulang masa lalu pakai tinta kepentingan. Hari ini tragedi 98 dihapus, besok bisa aja tragedi Timor Leste dianggap misi damai. Besok-besok bisa aja pelanggar HAM berat dijadiin pahlawan. Lo ingat nggak sejarah Hiroshima Nagasaki? Versi Amerika mereka ngejatuhin bom atom buat bikin Jepang nyerah. Tapi kalau lo dengar cerita Oppenheimer, Jepang sebenarnya udah mau nyerah sebelum bom dijatuhkan. Nah tuh, sejarah dunia aja bisa dipelintir demi narasi politik. Sekarang gue tanya, kenapa narasi rakyat harus kalah sama narasi penguasa? Kenapa cerita luka selalu dianggap beban? Dan kenapa orang yang pengen buka luka malah dituduh pengkhianat bangsa? Lo sadar nggak makin kesini negara ini kayak ngajarin kita buat lupa? Padahal bangsa yang lupa sejarah itu gampang dipecah, gampang dibohongin, gampang dijual masa depannya.
Lo pikir tragedi-tragedi kayak 98 gak bisa kejadian lagi? Salah besar bro. Selama kuasa masih ditaruh di tangan orang yang takut pada kebenaran, tragedi kayak gitu tuh tinggal nunggu waktu. Serius, sekarang saatnya lo putusin. Mau jadi bagian dari generasi yang diem aja waktu sejarah dilucuti? Atau lo mau berdiri, teriak dan bilang, hey ini sejarah kami, ini luka kami, dan lo gak punya hak buat hapus itu semua. Kita nggak perlu jadi korban buat peduli. Kita cuma perlu jadi manusia buat ngerti bahwa yang benar harus dibela dan yang salah jangan dikubur demi pencitraan. Lo lihat hari ini yang ngotot pengen meluruskan sejarah itu siapa? Kebanyakan mereka yang dulu deket sama kekuasaan, yang punya rekam jejak ambigu, yang sekarang lagi nyari panggung buat ngehalusin citra. Dan lo tahu kan, kalau sejarahnya dibikin lembut, maka dosa-dosa masa lalu bakal kelihatan kayak jasa. Jangan salah bro, ini bukan cuma soal tragedi 98, ini tentang siapa yang berhak nulis ulang ingatan kita. Dan kalau kita biarin, hari ini mereka hapus sejarah, besok mereka bisa hapus keadilan. Jadi jangan heran bro, kalau hari ini ada yang ngerasa risih sejarah kelam diungkit-ungkit, itu tandanya luka itu belum sembuh. Atau lebih tepatnya, belum diadili. Lagi mana mau sembuh, orang pelakunya masih mondar-mandir di panggung politik. Bahkan ada yang dielu-elukan, dipuja, dijadikan ikon, padahal dulu tangannya nggak bersih. Gua tanya ke lo, itu namanya rekonsiliasi atau rekayasa sejarah? Dan lucunya, setiap ada yang berani buka suara soal masa lalu, langsung dilabelin pengacau, pengganggu stabilitas, bahkan dicap gak cinta tanah air. Lah emangnya cinta tanah air itu harus lupa sama luka? Cinta tanah air itu justru berani ngaku salah, ngaku dosa, dan gak ngelindungin kebusukan pakai dalih demi persatuan. Persatuan apaan kalau pondasinya dari kebohongan? Gua kasih analogi ya. Lu punya rumah yang fondasinya retak karena pernah ada gempa. Terus lu tutup-tutupin, lu cat biar kelihatan mulus, tapi lu nggak pernah benerin retakannya. Nah, pas gempa lagi, roboh semua. Itulah yang bakal kejadian sama bangsa ini kalau sejarah kelamnya terus ditutupin. Luka bangsa tuh kayak retakan fondasi, harus diakui, dibenerin, bukan disembunyikan. Sekarang kita ngomong soal siapa yang diuntungkan dari penghapusan sejarah. Coba pikir, siapa yang ketakutan kalau tragedi 98 terus dibicarain? Siapa yang deg-degan kalau generasi muda mulai baca ulang arsip lama, nonton dokumenter investigatif, buka data pelanggaran HAM? Mereka, para elit yang punya kuasa dulu dan pengen punya kuasa lagi sekarang. Mereka yang selama ini gak pernah minta maaf, gak pernah diadili, tapi tiba-tiba pengen diangkat jadi bapak bangsa. Bangsat iya, bangsa kagak. Sorry bro, gue emosi, tapi lo juga harusnya marah. Karena ini bukan cuma soal masa lalu, ini soal masa depan. Kalau bangsa ini terus-menerus dibesarkan di atas kebohongan, maka anak-anak kita nggak akan tahu siapa musuh sebenarnya. Nanti mereka tumbuh dengan bangga pada tokoh-tokoh palsu. Dan tahu nggak siapa yang paling bahagia kalau itu terjadi? Orang-orang yang bersalah, tapi berhasil nyembunyiin dosanya lewat sejarah yang dipelintir. Jadi sekarang waktunya kita balik nanya, negara ini mau dibawa kemana? Mau jadi negeri demokrasi yang berani jujur soal masa lalunya? Atau mau jadi negeri dongeng yang isi buku sejarahnya lebih banyak karangan daripada kenyataan? Karena sekali kita biarkan narasi dikuasai satu kelompok, maka rakyat tinggal jadi penonton, atau lebih parah, jadi korban lagi. Lo siap jadi korban lagi bro? Kalau enggak, maka video ini bukan buat lo tonton doang, ini buat lo sebar, lo share ke teman lo, keluarga lo, grup WhatsApp alumni lo, biar makin banyak yang sadar, makin banyak yang buka mata. Karena sejarah yang dilupakan itu kayak ranjau, diam-diam disimpan, tapi bisa meledak kapan aja. Terakhir gue mau bilang gini, kalau kita diem, maka mereka yang dulu bikin rakyat menderita, sekarang bisa tampil sebagai penyelamat bangsa. Kalau kita cuek, maka tragedi bisa dihapus, dan keadilan gak akan pernah datang. Dan kalau kita percaya begitu aja sama narasi yang mereka susun, maka kita bukan generasi penerus, kita cuma jadi pengikut dari sebuah kebohongan yang disahkan. Gue percaya lah yang nonton ini bukan orang bodoh. Gue percaya lo peduli. Dan gue percaya, kebenaran itu gak akan bisa dibungkam terus-menerus. Sekali lo bersuara, akan ada gema. Sekali lo melawan, akan ada perubahan. Dan gue akan terus di sini ngomong, ngorek-ngorek sejarah, nangkat luka yang coba ditimbun, sampai akhirnya bangsa ini sadar kita nggak akan pernah merdeka kalau sejarah kita masih dijajah oleh kepentingan. Kalau lo setuju, tekan like. Kalau lo marah, komentar. Kalau lo peduli, bagikan. Dan ingat, sejarah itu bukan milik penguasa, sejarah itu milik kita. Dan hari ini kita rebut lagi.